kita mulai dengan Bu Miriam. Ya. Bu Miriam, ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya share screen dulu ya Bu ya. Iya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Baik, oke. Baik anak-anak semuanya. Tadi sudah isi presensi ya yang Ibu kirim melalui link tadi ya dari WA grup ya. Nah, Ibu tadi sudah perhatikan siapa-siapa yang hadir nih di pembelajaran kita pada hari ini ya di ruang Google Meet ya. Tadi Ibu sudah lihat daftar hadirnya dan ternyata semua hadir ya. Nah, baik semuanya. Yuk sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta Putri. Halo Putri. Saya Bu. Iya Putri. Nah, Ibu sekarang mau Putri yang pimpin doa ya. Ya Bu. Boleh ya Putri? Ayo Putri silakan. Ya boleh Bu. Ayo teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah? Iya. Baik Putri, terima kasih ya Putri sudah pimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini dan Ibu berharap semuanya nanti juga harus berani ya untuk memimpin doa ya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, coba Ibu mau semuanya supaya semangat. Yuk, kita tepuk tangan dulu dong. Yuk, tepuk semangat semua. Ayo tepuk tangan semuanya. Yuk. Wah. Lagi dong, lebih keras lagi dong. Waduh. Iya, nah oke begitu ya, biar semangat ya. Yuk sekarang semuanya sama-sama mengucapkan begini. Semangat pagi teman-teman. 1, 2, 3. Semangat pagi. Iya, terima kasih anak-anak hebat ya. Nah, Ibu mau tanya nih. Ya, Ibu mau tanya dulu nih ya. Siapa yang pernah diajak papanya, mamanya atau ibunya atau ayahnya pergi deh ke suatu tempat lah kemana gitu? Coba, ada nggak yang pernah diajak? Ke kebun binatang Bu. Kebun binatang. Kebun binatang. Oh iya, seneng ya pasti jalan-jalan ya ke kebun binatang ya. Nah, Nah, kalau diajak sama ayah ibunya pasti seneng ya. Terus diajak main sama temen-temennya juga pasti seneng ya. Nah, kalau diajak teman-temannya, terus ada nggak yang pernah diajak tapi nggak mau begitu? Ada nggak? Ada pasti ya, ada pasti ya. Bu. Ada Bu. Kenapa Putri? Putri pernah nggak begitu Putri? Pernah Bu, diajak ke dokter gigi, periksa gigi, saya nggak mau. Oh, nggak mau ya? Takut ya? Enggak, takut Bu. Putri takut. Oh, Putri takut. Oh, gitu. Nah, nih hari ini nih ya, kita mau masuk pada pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran yang ke-6. Hari ini hari Sabtu, 8 Oktober 2021. Ya, dengan tujuan pembelajarannya nanti kamu harus bisa menyebutkan atau menulis kalimat penolakan. Lalu nanti kamu juga harus bisa membuat soal cerita dengan kalimat yang baik, soal cerita matematika. Lalu nanti bagaimana kamu bertutur kata, bersikap dengan baik nanti di dalam pelajaran PPKN kita hari ini ya. Nah, Ibu berharap nanti kalian semua setelah belajar ini bisa menerapkan semua pelajarannya ya di dalam kehidupan kalian ya. Nah, sekarang nih ada nih Ibu mau kasih lihat nih ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Terlihat tidak? Terlihat nggak? Coba. Terlihat Bu. Terlihat. Nah, coba Ibu mau minta Pande. Baca deh Pande. Yuk coba baca deh. Yuk. Wira mengajakku bermain sepeda tetapi aku tidak bisa. Apa yang harus kukatakan pada Wira?
Nah, ini ada temennya Wira nih ya, kita kasih nama siapa ya? Oh, Bion deh, Bion ya. Nah, si Bion ini bingung diajak main sama Wira, tapi dia bagaimana ya? Dia nggak bisa. Mungkin dia ada sesuatu hal seperti tadi si Putri tadi diajak ke dokter gigi, nggak mau, nolak, takut ya. Nah, si Bion nih, kenapa dia nggak bisa main di bermain bersama Wira? Nah, tapi dia bilang bagaimana ya? Mau bilangnya sama Wira ya? Soalnya kan dia setiap hari mungkin bermain bersama Wira ya. Nah, lalu ada lagi nih, satu lagi nih temanmu nih. Nah, kita sebut sajalah namanya Ayu ya. Nah, ini boleh dong, Novi Arisanti. Coba dong, ayo sayang. Bu, Ya, dibaca coba ya? dibaca. Iya. Bu, kurang besar, Bu. Oh, kurang besar ya? Iya. Nah, sebentar ya. Sudah kelihatan? Iya. Aku juga Yuk, dibaca. bingung. Aku juga bingung nih. Ibu mengajakku ke rumah Bibi, tapi aku harus mengerjakan PR. Bagaimana aku harus mengatakan pada ibu? Nah iya, si Ayu bingung, ibunya minta ditemani ke rumah Bibi. Ya biasanya mungkin si Ayu yang menemani. Nah, untuk menjawab keraguan teman-teman kita nih ya, si Bion sama Ayu, coba nih kita lihat ini dulu nih. Yang satu ini. Nah nih ya, nah kita mau, nah sebentar ya, kita baca dulu ini ya. Nah ini ada sebuah teks bacaan. Ya, ada sebuah teks bacaan. Baik. Simak baik-baik, Ibu akan bacakan buat kalian semua. Ya, disimak baik-baik, Ibu akan bacakan buat kalian semua. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, yang mau Ibu tanyakan dari teks bacaan ini ya. Nah, Ibu mau bertanya dulu ya kepada Maria. Maria, halo Maria. Iya, Bu. Ya, Maria, tadi si kakek jerapah minta tolong nih sama si JJ. Ya, tapi si JJ menolak. Apa sih yang diucapkan JJ kata menolaknya itu? Kalimat menolakannya? Saya tidak bisa melihat, Bu. Oh, gak apa-apa. Coba bisa menjawab saja. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, coba. Nah, ini dia. Coba Maria nih, sudah Ibu besarkan nih. Nah, coba. Nih, si JJ menolak. Apa sih katanya, coba? Katanya, tidak, kek, saya sedang repot. Iya, kata JJ, tidak, kek, saya sedang repot. Ya, nah ternyata dari cerita ini kita tahu bahwa si JJ menolak apa yang diminta oleh si kakek jerapah. Nah, yang diucapkan JJ itu ya, itulah yang disebut dengan kalimat penolakan ya. Tepat sekali tadi Maria ya menjawabnya ya. Maria menjawabnya. Nih ya, tepat sekali tuh. Ya tepuk tangan dulu dong buat Maria dong semuanya. Ayo, tepuk tangan. Nah, ya tepat sekali ya si JJ mengatakan tidak mau, kek, saya sedang repot. Nah, yang diucapkan JJ tadi itu adalah kalimat penolakan. Nah, tadi kan temanmu Bion dan siapa tadi itu? Siapa ya tadi temannya satu lagi Bion dan A? Wira,
Bion dan Ayu. Ayu. Iya, Bion dan Ayu. Udah mulai ngantuk ya. Udah mulai ngantuk nih. Baru mulai belajar. Betul aja, Bu. Semangat. Ayo. Coba tepuk tangan lagi biar semangat. Ayo. Yes. Pintar. Hebat. Oke. Yang diucapkan si JJ tadi itu kalimat penolakan. Ya, nah sekarang coba deh siapa yang bisa membantu Bion untuk mengucapkan kalimat penolakannya terhadap Wira. Nah, misalnya si Bion itu ternyata dia mau menjaga adiknya. Coba bagaimana kamu mau mengucapkan kalimat penolakannya? Coba Ibu minta Purwanto. Ya, maaf saya nggak bisa bantu, saya masih sibuk. Oke, ya maaf saya tidak bisa bantu, saya masih sibuk. Coba yang lain, Ibu minta Novia. Aduh, saya nggak bisa bantu, maaf ya. Ya, boleh ya. Nah, sekarang coba nih, yang mau mengucapkan kalimat penolakan membantu si Ayu nih. Yuk membantu si Ayu. Ayu tadi diajak mamanya, diajak ibunya untuk ke rumah bibinya, tapi Ayu mau mengerjakan PR. Nah, coba bagaimana sih caranya Ayu mengucapkan kalimat penolakan? Coba Ridwan. Maaf, Bu. Aku banyak PR di rumah. Banyak PR dari guru. Harus dikerjakan. Iya, pintar semuanya ya. Ternyata semua sudah mengerti nih bagaimana mau mengucapkan kalimat penolakan. Nah, ya, tadi kan ternyata ini kita lihat ya. Nah, ini ada kalimat penolakannya. Wira, ya. Terlihat nggak di layar? Coba, terlihat tidak? Sudah terlihat? Kurang besar, Kecil, Bu. Kecil. Tulisannya kecil, Ibu. Itu yang panah, Bu. Yang panah, Bu. Yang panah. Panah 2 itu. Oke, nah Yang ini full dia. screen, yang panah 2 itu. Nah, ini dia kalimat penolakannya dari si Wira. Dari tadi siapa? Bion. Maaf ya, ini Bion harusnya namanya nih. Ya, ini harusnya namanya Bion. Maaf ya. Nah, maaf Wira, aku tidak bisa ikut bermain sepeda karena harus menjaga adik. Ya, maaf Wira, aku tidak bisa ikut bermain sepeda karena harus menjaga adik. Ya, nah tadi juga Ridwan sudah menjawab, maaf Bu, aku banyak PR, aku tidak bisa ikut. Ya, nah itu tadi jawaban si Ayu, juga jawaban untuk si Bion. Nah, kamu sudah membantu teman-temanmu untuk memberikan jawaban penolakan yang baik. Nah, kalimat penolakan harus diucapkan dengan bahasa yang santun, ya. Supaya apa? Supaya yang mendengarkan itu temanmu yang mengajaknya juga tidak merasa sakit hati, ya. Jadi kalimat penolakan harus diucapkan dengan kalimat yang santun, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan nih percakapan berikut nih, ya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, Anto coba buat soal cerita matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Lalu si Antonya jawab, wah bagaimana caranya Kak? Nah, tadi kamu sudah membuat kalimat penolakan, menyebutkan kalimat penolakan. Nanti kamu menulis ya di LKPD bagaimana mengucapkan kalimat penolakan, menulis kalimat penolakan. Nah, mengucapkan kalimat penolakan tadi menggunakan kata yang santun, menggunakan kata maaf, ya. Nah, kamu sekarang nih mau membuat kalimat soal cerita nih pada matematika. Aduh, kok saya disuruh buat soal cerita sih, Bu? Nah, bagaimana kamu mau menyusun kalimatnya dengan baik, ya? Tapi nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Nih Ibu bantu nih bagaimana supaya kamu bisa menyusun soal cerita matematika yang terkait penjumlahan dan pengurangan. Ya, coba semua perhatikan kemari. Ya, nah Ibu punya gambar nih. Sebentar ya, coba Ibu kecilkan sedikit dulu ya. Aduh, sebentar. Nah ini dia.
Nah, Di ini full screen Ibu, di full screen. Yang tanda panah di dua sini itu, Bu. ada. Sebentar, yang mana, Pak? Tanda panah dua yang bawah itu, yang di bawah persen, di belah Oh kanan. iya benar, iya. Maaf iya. Terima kasih. Ya, ini dia. Ya. Nah, ini ada gambar telur. Ada gambar telur ya. Coba Ibu mau tanya ya kepada siapa ya yang belum Ibu tanya nih. Siapa coba yang belum Ibu tanya? Ayo, ada yang berani nggak nih mengakui nih? Ayo, siapa nih yang belum tadi Ibu tanya nih? Ayo. Saya Bu, saya. Saya belum. Oh iya, Saya Pande ya. Oh Ibu Silvana, nanti habis setelah itu Pande ya. belum. Oh ya, sekarang Silvana dulu. Ayo Silvana, coba deh kamu buat kalimat soal cerita matematika yang sederhana dari gambar nih. Coba. Ini ada. Coba pertama, telurnya bagaimana nih yang gambar pertama? Gambar pertama ada banyak telur. Lalu yang gambar kedua Gambar bagaimana kedua. telurnya? Kedua, telurnya pecah-pecah, Ibu. Nah, coba bisa nggak kamu membuat, tadi kan kamu sudah bisa membuat kalimat penolakan ya. Nah, sekarang coba kamu buat kalimat cerita dong yang sederhana saja untuk soal cerita matematika ini. Coba, bisa nggak? Coba, bagaimana? Saya coba ya, Yang Ibu sederhana ya. aja. Iya. Tidak usah takut salah ya. Ayo. Telurku ada yang pecah. Terus ada juga yang masih utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 telur. Yang satu terai itu isinya 30. Yang masih utuh Ya. 6. 30 dikurangi 6. Saya punya telur 30 ya. Terus Ya. Yang utuh 6, yang pecah sisa dari yang 30 itu berapa? 24. Berarti Ya. Saya punya telur 30, yang utuh 6, berarti 30 dikurangi 6 sama dengan tinggal itu yang 6 itu sama dengan 24 yang pecah. Sisanya cuma 6. Nah, baik Silvana, terima kasih ya, terima kasih Silvana sudah membuat kalimat soal cerita tadi secara sederhana saja ya. Nah, sekarang coba Pande. Nah ini Silvana, coba perhatikan ini ada angka-angkanya ya yang Ibu tulis. Nah, sekarang Pande coba menggunakan dengan angka yang ada. Tadi Ibu Silvana sudah membuat soal cerita. Ya, nah dengan bilangan yang sudah dibuat oleh Silvana temanmu. Nah, sekarang coba Pande buat sesuai yang ada jumlah butir telurnya. Coba Pande. Baik Bu. Ibu Ani membeli telur 450 butir telur. Kemudian Ibu Ani dalam perjalanan menabrak tembok sehingga 150 butir telurnya pecah. Berapa? Oke, baik. Terus? Ibu Ani. Iya, baik. Tepuk tangan dulu lah buat Pande dan Silvana deh, semuanya hebat ya. Iya. Nah, bagus. Ya, pinter ya. Ada 450 butir telur. Nah, yang pecah ada 150 butir telur. Berapa sisa telur yang ada sekarang? Ya, oke, semuanya baik ya. Jadi seperti itu membuat kalimatnya dari gambar yang Ibu sajikan ini ya. Ada 450 butir telur. Lalu tadi kata si Pande, terus menabrak tembok. Pecah 150 butir telur. Ya, sisa berapa telurnya? Bagus ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ya.
Nah, ini dia nih, kita juga bisa buat ya tadi soalnya ya seperti itu. Nah, sekarang ini ada lagi nih. Ya, sekarang ada lagi. Coba Ibu mau yang belum siapa tadi ya? Belum, Bu. Putri ya? Ya, Bu. Ayo Putri, boleh Putri deh. Ayo Putri, coba dari gambar yang ada, Putri bisa nggak buat kalimatnya nih yang baik seperti apa? Yang sederhana saja, ayo. Ya, Paman memetik 200 buah apel di kebun. Setelah 3 hari, apel Paman busuk 50 buah apel. Berapa sisa buah apel Paman? Bagus sekali, hebat ya. Iya, pinter. Tepuk tangan buat Putri. Ya, kita kasih semangat. Harus kita kasih semangat ya. Nah, sudah mengerti anak-anak? Ibu tanya dong, sudah mengerti belum? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, sudah mengerti ya. Nanti kalau yang belum mengerti boleh bertanya ya. Yuk. Nah, ini kamu sudah membuat soal cerita nih ya. Nah, sekarang kamu disuruh apa lagi ya? Nah, kita mau belajar bagaimana menghitung penjumlahan dan pengurangan matematika. Kalau tadi kamu sudah bisa membuat soalnya, sekarang kamu mau memecahkan persoalannya nih, ya. Yuk kita tonton dulu videonya ya. Halo anak-anak semuanya. Berapa banyak jumlahnya sekarang? Perhatikanlah. Pertama, kita tahu ya ada dua. Nah, kemudian Ibu tidak ada suaranya. berkurang ya. Maka 231 dikurangkan 19. Nah, cara mengurangkan dengan pinjam ya. Nah, dari 231 dikurang 19 ada 200. Kemudian kita tahu lagi bahwa orang yang mengadakan PK tadi memberi lebih 30. Maka hasil pengurangan tadi kita tambahkan 30 ya. Nah, hasilnya adalah 222. Kalau kita buat kalimat matematika dan kalimat jadinya adalah KN sama dengan 231 dikurang 19 tambah 30. Nah, kerjakan dulu 231 kurang 19. Yang hasilnya tadi adalah 211 ditambah 30. Hasilnya adalah 242. Kalimat jadinya adalah jadi banyak nasi kotak berjumlah 242 kotak. Ingat, pertanyaannya tadi adalah berapa banyak jumlah nasi kotak sekarang. Nah, jika kamu menulis kalimat jadi, kata berapa itu kamu ubah menjadi kata jadi. Maka jadi banyak nasi kotak berjumlah 242 kotak. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, anak-anak, di contoh yang kedua, di taman ada 127 tangkai mawar dan 208 tangkai anggrek. Setelah diperiksa, ada 13 tangkai yang lain. Berapa tangkai bunga yang tidak layu? Nah, kamu tadi sudah mengetahui bahwa ada 127 tangkai mawar dan ada 208 tangkai anggrek.
Nah, ini kau jumlahkan lebih dulu, ya. Kemudian setelah dijumlahkan, diperiksa tangkainya, ternyata ada 13 yang layu. Nah, maka kalau ada 13 tangkai yang layu, 13 tangkai ini tidak terpakai lagi, ya. Maka itu harus disingkirkan, ya. Nah, maka berikutnya adalah 127 ditambah 208 dikurangi 13. Jumlahkan 127 ditambah 208. Nah, ingat kalau coret-coretan nanti kamu buat di bukumu itu susun ke bawah, ingat ya, penjumlahan sistem 4. 127 ditambah 208 hasilnya ada 335, lalu kurangkan 13, maka hasilnya ada 322. Lalu kalimat jadinya adalah, jadi nilai yang tidak layu ada 322 tangkai. Nah, demikian cara mengerjakan soal cerita yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Baik anak-anak semua, terima kasih. Semoga kalian semakin memahami. Iya, baik anak-anak semuanya. Tadi kamu sudah menyaksikan penjelasan tentang soal cerita matematika terkait penjumlahan dan pengurangan. Ya, nah sekarang ada persoalan nih di depanmu, ada soal ya. Pedagang buah menjual 175 buah jeruk. Ternyata ada 85 buah yang busuk. Pedagang jeruk membeli lagi di pasar induk sebanyak 90 buah. Berapa jumlah buah pedagang jeruk sekarang? Nah, coba Ibu mau tanya nih, Ridwan, langkah pertamanya tadi apa dulu Ridwan? Coba perhatikan. Pedagang buah menjual 175 buah jeruk. Ternyata ada 85 buah yang busuk. Berarti bagaimana itu Ridwan? Coba Ibu tanya. Diapakan tuh Ridwan? 175 dikurangi, Bu. Kurangi. Iya, dikurangi berapa? 8, Dikurangi? 85. Iya, dikurangi 85. Ya, coba berapa hasilnya 175 dikurangi 85? Yo, berapa? Coba, ada yang bisa menjawab nggak? Berapa? Berapa Ridwan? Berapa? 90, Bu. Nah, 90. Terus si pedagang jeruknya membeli lagi di pasar induk. Kalau membeli lagi berarti diapakan dong? Dijumlahkan. Nah, berarti 90 ditambah 90. Berapa 90 ditambah 90, Paulus? Dari tadi tidak terdengar suaranya Paulus. Ayo Paulus, berapa 90 tambah 90? Berapa 90 tambah 90? 180. Pinter semuanya. Berarti semua sudah mengerti dong? Ya, sudah mengerti belum penjelasan Ibu matematika ini? Belum. Sudah, Bu. Pinter. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan kemari. Yuk. Nah, supaya lebih semangat, kita mau nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi dulu ya. Garuda Pancasila. Yuk, semangat ya. Suaranya kurang. Ibu suaranya nggak ada, kecil sekali. Videonya. Nyanyi dengan penuh semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot Pancasila, berkorban untukmu, Pancasila, rakyat adil. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, berkorban untukmu.
Pancasila Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju. Yuk sekali lagi lebih semangat yuk. Pancasila. Pancasila. Sedia berkegiatan Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, mari tetap semangat ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya anak-anak semuanya ya. Tadi kamu kan sudah belajar mengucapkan kalimat penolakan. Lalu membuat juga soal cerita dengan kalimat yang sederhana. Nah, ketika kamu mengucapkan kalimat penolakan, kan kamu harus mengucapkan dengan baik, dengan santun. Ya, menulis kalimat-kalimat yang sederhana pun juga dengan kalimat-kalimat yang baik. Supaya apa ya kita mengucapkan kalimat penolakan itu dengan santun? Ya, supaya tidak menyinggung teman kamu, perasaan teman kamu tidak sakit hati, ya, atau ibumu juga tidak sakit hati ketika kamu menolak untuk menemani ibu ke rumah bibi tadi. Nah, semua itu merupakan pengamalan dari Pancasila. Ya, nah coba kita lihat lagi ya. Nih. Nah, ini ada percakapan ini antara Ayu, Winnie, dan Bion, ya. Nah, sekarang Bion, yang jadi Bion Paulus, yang jadi Winnie-nya Putri, yang jadi Ayu-nya itu Novia Risanti. Yuk. Paulus jadi Bion ya. Nanti Ayu-nya Putri, Winnie-nya si Novia. Ayo silakan mulai dari Putri dulu jadi Ayu, yuk. Winnie, menurutmu jika kita selalu ikut gotong royong di lingkungan warga merupakan pengamalan sila keberapa? Ayo Novi. Menurutku itu termasuk pengalaman sila ketiga karena dengan bergotong royong kita memupuk rasa persatuan. Loh, seharusnya sila kelima dong ini. Mengapa bukan sila kedua? Besok kita tanyakan sama ibu guru saja deh. Ya, buat lebih jelas. Setuju. Ya, baik ya. Kita mau mau menolong si Ayu, Winnie, dan Bion nih untuk menjawab keraguan mereka nih tentang sila-sila ini. Ya, nah sebelumnya perhatikan ke depan dulu ya. Semua tetap perhatikan ya. Nah, ini dia. Nah, kita masuk dari PPKN ya. Perilaku di masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Nah, kita lihat dulu nah ini dia. Pancasila ya. Bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila di masyarakat? Kamu pasti juga sudah tahu ya isi Pancasila ya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana sih pengamalannya dari sila-sila berikut? Nah, ini dia. Sila pertama, ya, menghormati teman atau tetangga yang sedang beribadah. Lalu menghormati orang lain yang sedang merayakan hari raya keagamaannya. Ya. Kemudian sila berikutnya. Coba Purwanto baca sila kedua. Bagaimana pengamalannya? Ya Bu, sila kedua. Menolong teman atau tetangga yang mengalami musibah, saling mencintai sesama manusia. Baik, ya terima kasih Purwanto. Berikutnya sila ketiga, Maria. Ya Bu, sila ketiga, ikut serta bergotong royong dalam kegiatan masyarakat, hidup rukun dengan teman atau tetangga Bu.
Baik, kemudian sila keempat. Silvana. Ayo Silvana. Silvana izin sholat tadi Bu, chatnya. Oh ya, Izin baik. sholat, Bu. Baik, berarti Ibu minta Novia. Ayo Novia, sila keempat bagaimana pengamalannya? Pengamalannya Iya. rapat, Sholat Bu. silakan. Kalau Bagaimana? rapat, Iya. Sholat kalau silakan. rapat harus mendengarkan pendapat teman. Iya, betul sekali ya. Terus harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, pendapat teman didengarkan. Nggak boleh kamu begini. Misalnya kalau kita nanti pemilihan ketua kelas nih ya, kalau kita tatap muka nanti, kita pemilihan ketua kelas. Ah, nggak mau Bu, saya nggak mau si Paulus yang jadi ininya ketua kelasnya. Lalu Ridwan begini, saya maunya si Paulus aja. Nah, nggak boleh ya. Jadi masing-masing kita harus dengarkan pendapat teman-temannya. Kenapa kamu Ridwan memilih Paulus? Ya, karena Pak Paulus kan Bu. Karena Paulus kan Bu, dia anaknya kan Bu. Ini Bu, dia berani Bu. Ya, nah seperti itu. Boleh juga ya. Jadi masing-masing pendapatnya harus kita dengarkan. Ya, karena musyawarah ini juga nantinya adalah untuk menentukan mufakat ya, atau keputusan kita bersama yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Lalu sila kelima. Nah, ini dia sila kelima. Coba dibaca sila kelima. Yo, Pande. Menghargai karya teman atau orang lain dan rajin menabung. Iya. Ya, ini dia ya pengamalan sila kelima ya. Jadi hak dan kewajiban juga harus kita hormati hak dan kewajiban orang lain ya. Terus menghargai karya teman ya atau karya orang lain ya. Nah, itu juga merupakan hak mereka untuk berkarya. Harus kita hargai ya. Rajin menabung ya. Sikap hidup hemat tidak boros, itu pengamalan dari sila kelima ya. Nah, tadi sudah terjawab tuh teman-temanmu tadi, bergotong royong itu tadi ternyata pengamalan sila yang ketiga tadi ya. Nah, dari sini juga tadi kita sudah tahu bahwa ketika kita mau mengucapkan kalimat penolakan harus mengucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, supaya temanmu tidak sakit hati, ya, tidak tersinggung. Kalau sakit hati tersinggung berarti kita bisa memecah belah ya, bisa memecah belah persatuan. Berarti itu bisa sesuai dengan sila keberapa ya? Coba siapa yang bisa menjawab? Maria bisa menjawab? Sila ketiga, Bu. Oh, pinter Purwanto, pinter, hebat semuanya ya. Nah, anak-anak ibu yang hebat semuanya, ya, tadi kita sudah belajar kalimat penolakan, lalu kita belajar membuat kalimat atau soal cerita, lalu menjawab matematika tadi ya, soal cerita yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Lalu kita juga sudah belajar mengenai bagaimana kita mau menghubungkan sila-sila ya pengamalan Pancasila ya dengan sila-sila yang ada yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia ya. Nah, nanti setelah ini kalian harus mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti Ibu kirim ya melalui Google Classroom ya. Nanti Ibu kirim melalui Google Classroom, lalu ada juga nanti kalian Ibu kirimkan games atau permainan. Wah, seru nih, seru ya. Games atau permainan nanti ya tentang bagaimana kamu mau menghubungkan lambang sila dengan pengamalan sehari-harinya. Ya. Nah, dari pelajaran hari ini kamu mau belajar bagaimana kamu harus bersikap berbahasa yang santun tadi ya, lalu bagaimana kamu mau mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Tetap semangat ya anak-anak semuanya, jangan lupa teruslah belajar ya untuk kamu bisa meraih cita-cita kamu ya. Nah, dan jangan lupa juga ya rajin menabung, terapkan sila kelima
Ya, buat apa? Ya buat masa depan kamu juga nanti, ya. Nah, demikian ya buat pelajaran kita pada hari ini. Oh iya, satu lagi nanti Ibu akan berikan evaluasi buat kalian ya, apakah kalian sudah memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Ibu berharap semuanya sudah mengerti. Ya, baik anak-anak semuanya. Jangan lupa tugas-tugasnya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, kirim lagi ke Google Classroom biar Ibu nilai. Ya, mau dapat nilai kan semuanya ya? Ya, yuk sekarang kita mau tutup pelajaran kita hari ini. Ya, Ibu minta Maria untuk pimpin doa menutup akhir pelajaran kita. Ya Bu, terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Maria, terima kasih anak-anak Ibu yang hebat semuanya. Sampai ketemu lagi kita di Google Meet di pelajaran berikutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Bu. Bu. Siang. Walaupun perut terasa lapar, tapi suara luar biasa. Keren Bu Maria. Iya. Ya, dikomentari dulu atau kan nanti setelah pukul 15 baru kita komentari. Gimana Ibu? Sekarang aja, Iya, nanti sekarang aja ya, biar kita tidak ada utang. ya Bu Mariam, selamat sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Sebelumnya minta maaf kalau komentar saya mungkin kurang berkenan. Kalau untuk menyampaikan materi sudah sesuai dengan RPP. Kemudian cara penyampaian atau bahasanya itu bagus. Mungkin saya harus belajar sama Bu Mariam untuk cara penyampaian anak-anak. Rame tapi enak gitu nah Bu. Mungkin anak-anak senang seperti itu. Mungkin dari saya sedikit saran mungkin gini. Tadi presentasi matematika yang kedua presentasi yang kedua, mungkin Ibu Miriam bisa mengulangi lagi setelah video itu selesai, diulangi cara pengurangan lainnya gitu. Mungkin itu mencontohkan lagi. Mungkin anak-anak belum paham atau ada yang belum paham, mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purwanto. Ya, baik Ibu Miriam. Ibu Miriam. Ya, Ibu Miriam, baik. Saya sangat apresiasi sekali dengan suara Ibu pada saat mengajar di siang hari ini. Luar biasa. Ya. Untuk komentar yang pertama itu mungkin sama dengan Pak Purwanto tadi, bahwa setiap ada videonya, setelah itu diulangi lagi oleh guru gitu, biar siswanya kan kalau video ini kan cepat begitu, tidak diulangi, terus siswanya hanya menyimak sebentar, apalagi matematika ya. Kemudian yang kedua, ini suara sebagai modal keberhasilan mengajar di kelas ini. Jadi suara tadi, jika suara guru itu lantang tanpa jeda, maka yang diperoleh itu berbeda dengan suara lantang dengan jeda. Ya. Suara lantang dengan jeda ya. Guru yang bersuara diri akan menimbulkan makna lain dibandingkan dengan suara yang lantang. Jadi siswa yang suara yang seperti tadi tuh, siswa yang duduk di belakang pun dia yang biasanya dia kurang fokus dengan materi yang diajarkan, tapi kan dengan suaranya dia langsung terbangun begitu untuk menerima materi yang Ibu sajikan. Jadi dalam dunia pembelajaran ini
suara guru itu disebut juga sebagai bahasa guru. Bahasa guru ini mempunyai porsi yang sangat besar bagi keberhasilan mengajar dan mampu membuat siswa tadi memasuki dunia keberhasilan. Guru ini kadang pandai secara akademis, belum tentu dia mampu untuk kafe pandai di dunia siswa akibat suara yang tidak diolah dan dikemas dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hanya guru yang hanya bersudut pandang dari diri sendiri saja tanpa melihat kebutuhan siswanya. Dia egois dengan suara yang juga egois, suara datar tanpa nada, suara yang tidak berenergi, dan gerakan badan yang statis. Ini sering ditunjukkan oleh guru yang maunya sendiri. Mereka selalu marah jika diingatkan oleh siswa. Kemudian siswa selalu menjadi korban dan kemarahan. Tetapi yang saya lihat tadi, Ibu luar biasa, suaranya bagus. Pada saat menyampaikan materi tadi suaranya bagus. Sekalipun siswa itu dia malas untuk menerima pelajaran, apalagi matematika, tapi kalau dengar suara Ibu tadi, dia rasa termotivasi begitu. Dan sebaliknya guru yang senantiasa bersudut pandang ini, siswa selalu berbicara dengan suara yang tepat sesuai dengan keinginan siswa. Dia ini berintonasi suara dengan baik. Dia tahu kapan harus bersuara meninggi dan kapan harus bersuara lirih. Jadi pilihan kata ini selalu digunakan untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan ciri siswa yang dia hadapi. Kadang itu suaranya lantang, cepat dan mantap. Kadang suaranya lirih, tersedih tadi, dan mengiris hati, senyum mengembang. Jadi senyum yang mengembang mengiringi nada yang positif tadi itu. Kadang-kadang tuh dapat dilihat, dapat dinilai bahwa guru ini adalah guru yang hebat, yang bisa mengendalikan dia punya kelasnya. Luar biasa. Mungkin dari saya saja itu, saya berharap bahwa ke depannya untuk hidup pembelajaran di tahap yang selanjutnya itu agar lebih baik lagi. Dan yang saya lihat tadi secara keseluruhan sudah bagus. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Iya. Kemudian yang sudah tadi, semua sudah, evaluasi sudah, sudah. Secara keseluruhan semua sudah bagus. Mungkin kita istirahat dulu ya.